bisa bermanfaat kita semua ya. Ini saya mau share screen, bisa tolong host ngizinin saya untuk share screen? Oke. Saya percaya ibu-ibu sama mungkin beberapa saudara udah banyak tahu tentang COVID, tapi saya di sini hanya ingin kita mau mengingat kembali atau mungkin mau mempertegas apa-apa yang kita ketahui tentang COVID. Soalnya banyak sekali mitos dan fakta tentang COVID. Jadi biar kita tidak simpang siur ya tentang ini. Bisa terlihat ininya? Oke. Saya akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan COVID ya. Jadi COVID itu adalah merupakan virus yang dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 atau kita kenal sebagai COVID-19. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan dan dia itu dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali sampai ke gangguan infeksi paru-paru berat hingga sampai kematian. Nah, COVID ini terutama menyerang ke saluran pernafasan. Jadi virusnya ini dia pusat lokasi dia menyerangnya itu adalah di sistem pernafasan. Walaupun pada saat ini banyak sekali gejala-gejala yang sepertinya tidak ke arah sistem pernafasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi infeksi pernafasan yang ringan itu kayak flu aja gitu ya. Tapi kalau dia sudah berat, dia itu akan menjadi radang paru-paru atau yang kita ketahui sebagai pneumonia. Dan dia itu terutama menular melalui percikan dahak atau semburan droplet dari saluran nafas. Jadi misalnya kalau kita lagi bicara, kita lagi nyanyi, lagi ngobrol, nah terutama di tempat tertutup atau rame dengan sirkulasi udara yang kurang baik, jadi terutama kontak langsung dengan droplet. Nah, awal muncul virus ini kita ketahui adalah muncul di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada waktu itu kita ketahui dari binatang yang kelelawar itu dan menyebabkan begitu cepatnya kasus sampai ada sekitar 500.000 kasus menular dengan cepat ke seluruh dunia dan akhirnya China menerapkan sistem lockdown. Puncak-puncaknya adalah pada saat waktu itu Imlek, ya. Dan kemudian masuk ke Indonesia di akhir Februari dan akhirnya kalau kita lihat di sini sebarannya, ini update yang terakhir. Jadi kasus coronavirus seluruh dunia itu kalau kita lihat di sini jumlahnya sangat banyak ya, ini dalam ribu ya. Jadi tingkat kematian seluruh dunia itu sekitar 2%. Dan COVID-19 ini terus bereplikasi, terus bermutasi sampai kita ketahui sekarang ada strain baru di London ya. Jadi strainnya ini dianggap mutasinya lebih cepat, menularnya lebih cepat, walaupun kita nggak tahu parahnya segimana. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sampai tanggal kemarin, kalau kita lihat grafik di sini, Indonesia masih belum menemukan puncak, masih terus menuju puncak malahan. Ya, dan diperparah oleh liburan segala macam ya. Kemarin itu sempat ada ledakan kasus sampai 10.000 per hari. Dan kemudian yang agak menyedihkan kalau kita lihat di sini, kalau lihat perbandingan total kasus dengan kematiannya, tingkat kita kematiannya itu nyaris 3%. Jadi malah melebihi rata-rata di dunia. Jadi ini saya harap ini menjadi concern sidang jemaat semua, bahwa memang nggak boleh dianggap remeh COVID ini ya. Nah, terus tingkat kasus COVID-19 sampai tanggal 7 Januari gimana sebarannya? Kalau kita lihat di sini, ternyata perbandingan laki-laki dan perempuan nyaris sama. Dan menyerang terutama kelompok usia 46 sampai 59 tahun. Jadi kalau kita yang udah masuk di usia ini udah harus lebih aware ya. Nah, kemudian di sini tanggal 7 Januari kita lihat ya, udah kena ke semua provinsi. Dan Jawa Barat itu termasuk zona yang kedua tertinggi ya setelah Jakarta. Nah, coronavirus itu awalnya
sebenarnya jenisnya sama seperti virus-virus yang lain beberapa tahun yang lalu telah terjadi kayak MERS, SARS gitu ya, tahun 2000-an, kemudian sebelum tahun 2000-an itu ada nyerang juga. Namun ternyata COVID-19 ini punya gejala yang lebih unik, terutama dalam kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Kalau dulu MERS itu di daerah Saudi Arabia kayak gitu, SARS itu di daerah Cina, tapi sekarang COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia, sekitar 208 negara kalau nggak salah ya, udah semuanya. Jadi memang benar-benar adalah suatu hal yang serius. Nah, kemudian di sini dilihatin bahwa coronavirus itu ada tipe-tipenya, ada A, B, C. Jadi masing-masing itu ada yang menyebar ke Amerika, ada yang menyebar ke China, ada yang menyebar ke Eropa melalui Singapura. Kita yang mana? Kita nggak tahu ya. Peneliti kita belum nyampe neliti sampai tipe yang mana. Tapi yang jelas COVID-19 ini nyata ada di Indonesia ya. Nah, ini di sini penularan virus corona ini seperti ini. Jadi ketika ada seseorang tidak menggunakan masker, ketika dia berbicara atau mungkin batuk atau mungkin bersin, dia mengeluarkan droplet. Atau dia menyentuh matanya sendiri, menyentuh hidungnya atau mulutnya, dan ada kontak dengan mungkin rekannya atau keluarganya. Itulah yang menyebabkan penularan yang sangat cepat. Nah, jadi corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tapi dia akan lebih fatal pada orang yang lanjut usia, kemudian ibu hamil, kemudian orang yang udah punya penyakit, yang istilahnya udah punya penyakit komorbid, kemudian perokok, atau orang yang imunitasnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Nah, gejala COVID dulu selalu diwaspadai adalah demam. Jika suhu di atas 37,2 derajat Celcius itu harus waspada. Namun sayangnya sekarang COVID ini sudah lebih cerdik ya. Dia tidak hanya demam saja, tapi dia ada gejala lain. Jadi dulu dicurigai jika ada demam, jika ada batuk, ada sakit tenggorokan atau gejala flu parah, pilek, sesak nafas. Nah, sekarang ada gejala yang baru, antara lain delirium. Delirium itu apa? Jadi delirium tuh penurunan kesadaran. Jadi orangnya tuh kayak yang ngantuk atau yang kayak linglung. Nah, itu harus curiga ya. Nah, kemudian kadang sakit kepala atau kok capek banget, kok kayak bingung gitu ya. Nah, kemudian ada sekarang nggak bisa nyium bau, alias anosmia, atau nggak bisa ngerasain makanan. Nah, nggak bisa nyium baunya ini nggak selalu benar-benar nggak bisa nyium bau, enggak. Cuman misalnya jadi berkurang rasa penciumannya, kemudian ketika dia makan kok nggak enak makannya. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir yang baru itu adalah parosmia. Jadi orangnya masih bisa nyium bau, cuman baunya beda. Jadi misalnya kita mencium bau kopi harusnya bau kopi nih, tapi dia menciumnya bau yang lain gitu. Ya, jadi nggak bisa mendeteksi bau yang khas gitu. Nah, kemudian ada lagi gejala diare, nyeri otot, sakit mata, ruam kulit. Beberapa waktu yang lalu ada artis kita yang dia gejalanya tuh muncul merah-merah di kulitnya. Nah, itu jadi gejala-gejala yang terbaru. Jadi bahkan orang tuh banyak nyangkanya tuh bukan COVID. Misalnya dia nyangkanya tifus atau nyangkanya pegel aja atau masuk angin aja gitu ya. Jadi benar-benar harus diwaspadai ya. Nah, gejala COVID ini biasanya muncul 2 sampai 14 hari ketika dia terpapar. Jadi ada masa inkubasinya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut bagaimana prosesnya. Nah, kemudian banyak sekali orang yang dia tuh enggak nyadar bahwa dia itu kena virus. Dia cuman nanti tahu-tahu sesek ya. Seseknya tuh nggak ada gejala lain lagi. Jadi penurunan kadar saturasi oksigennya juga dia nggak nyadar bahwa dia sesek. Itu yang disebut hipoksia. Jadi mungkin teman-teman kemarin itu lihat ada satu hamba Tuhan yang dia lagi khotbah malah tiba-tiba dia tumbang. Jadi dia nggak nyadarin kondisi dia. Nah, komplikasi COVID apa sih? Jadi kalau ketika orang terpapar COVID, dia itu bisa menyebabkan terutama ke pneumonia, ke paru-paru. Kemudian dia bisa jadi gagal ginjal, kemudian dia bisa jadi infeksi organ lain. Jadi awalnya dari paru-paru, tapi kemudian timbul infeksi yang lain. Nah, kemudian ada kerusakan di jantung.
Nah, kemudian ada yang disebut acute respiratory distress syndrome, jadi gagal nafas akut. Jadi orangnya tiba-tiba nggak bisa nafas. Jadi awalnya orang itu merasa sesak, ketika dicek nafasnya berapa, itu banyak banget, kemudian nanti lama-lama turun. Nah, kemudian yang fatal adalah kematian. Nah, jadi harus diingat bahwa orang-orang yang walaupun dia misalnya setelah terinfeksi corona dinyatakan sembuh, ternyata setelah dia dinyatakan sembuh, dia itu bisa mengalami yang namanya post-acute COVID-19 syndrome. Jadi dia masih akan ngerasain gejala-gejala yang dia rasakan ketika dia masih terinfeksi virus corona. Jadi gejala sisanya itu lama, ya. Ada yang sampai 2 minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Karena itu sistem imun kita harus dan penting sekali diperbaiki, ya. Nah, di sini ada faktor risiko. COVID-19 itu kan menginfeksi seseorang yang parah kalau dia itu usianya 65 tahun ke atas dan dia tinggal di misalnya panti jompo, karena kan ngumpul sama orang, ya. Nah, kemudian dia punya penyakit yang menahun, contohnya misalnya asma, jantung, dan lain-lain. Nah, kemudian dia misalnya kelebihan berat badan dan dia penderita diabetes. Ingat, diabetes itu adalah penyakit metabolisme, jadi dia itu akan menyerang semua organ. Jadi kalau kita memenuhi kriteria ini, kita udah harus lebih aware, ya. Nah, kemudian kalau orang itu punya penyakit gagal ginjal kronis, itu juga akan lebih parah. Kemudian dia ada penyakit hati, penyakit liver maksudnya, ya, kemudian perokok aktif. Nah, kenapa kita lihat kok gejala COVID itu bervariasi? Ada orang yang tiba-tiba tumbang, ada orang-orang yang baik-baik aja kok gitu, ya. Nah, ternyata ada hal yang sangat berperan di sini, terutama adalah 2 hal, yaitu faktor imunitas dari orang itu sendiri dan faktor penyakit komorbidnya. Jadi dalam hal ini saya mau merimain selalu teman-teman untuk selalu meningkatkan faktor imunitas tubuhnya, menjaga kualitas hidupnya dengan baik supaya kita belum apa-apa sudah punya pertahanan, ya. Nah, kemudian kalau kita menyadari kita punya penyakit bawaan yang selama ini udah kita derita, nggak boleh diabaikan. Misalnya kalau selama ini kita pernah dulu udah ketahuan ada hipertensi atau misalnya diabetes, udah lama nggak cek, lebih baik kita cek kembali, kita pastikan, kita obatin. Jangan sampai penyakit lama kita akan memperburuk kondisi kita. Ya, gitu ya. Jadi 2 poin ini yang menjadi jawaban kenapa yang satu sehat-sehat aja, nggak ada gejala sama sekali, tapi yang satu bisa parah banget. Nah, apakah COVID dapat disembuhkan? Bisa, ya, bisa sembuh. Nah, ini adalah penyakit yang, obat-obat yang biasanya diberikan oleh dokter. Nah, dulu waktu awal kemunculan COVID, sempat didengang-dengungkan oleh Donald Trump untuk menggunakan kloroquine. Nah, sampai ada penyalahgunaan kloroquine. Kalau beberapa teman tahu, kloroquine itu adalah obat malaria, alias tablet kina, ya, pil kina. Nah, pil kina ini dia bagus untuk mengobati beberapa penyakit, tapi dia itu sangat hepatotoksik. Jadi dia kalau penggunaannya tidak tepat, dia itu akan merusak liver kita. Ya. Jadi kalau orang yang memang dikonfirmasi COVID, ini adalah obat-obatnya, ya. Bisa kloroquine, bisa antivirus, bisa pemberian antibiotik, bisa simptomatik, misalnya dia ada demam dikasih obat demam, gitu ya. Misalnya dia ada flu dikasih obat flu, misalnya dia sakit badan dikasih obat sakit badan, bisa dikasih multivitamin, bisa juga dikasih herbal. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, cuma di sini saya kasih warna pembeda. Jadi teman-teman harap jangan sampai gini, ketika teman-teman karena takut COVID, apalagi sekarang COVID sudah mulai mendekati kita, ya, mendekati gereja kita, jangan sampai jadi paranoid nggak jelas gitu, ya, sampai akhirnya minum sendiri tanpa aturan dokter. Jadi waktu awal Maret 2020 yang lalu sempat ada satu kelompok yang dia itu minum sampai dia meninggal karena dia minum obat yang tidak sesuai dengan aturan dokter. Mungkin beberapa teman ingat ada kasus orang yang karena dia percaya omongan Trump bahwa desinfektan itu sangat bagus, dia minum desinfektan. Sampai akhirnya banyak yang meninggal. Nah, kemudian ada juga yang karena disuruh sama pendetanya, bahwa kamu tuh katanya kalau minum ini bagus. Pada minum barengan, mati barengan. Nah, jadi saya highlight di sini yang tanda merah ini, teman-teman nggak boleh sembarangan
ambil obat ini kalau memang tidak disarankan oleh dokter. Nah, sebaliknya kalau yang tandain sama saya hijau itu boleh ya. Teman-teman boleh ambil, teman-teman boleh obatin, tapi sekali lagi itu pun harus lihat situasi kondisinya. Jadi minum multivitamin, minum herbal, jangan sembarang herbal atau multivitamin langsung dipercaya. Ya, hati-hati ya. Karena di situasi sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan kondisi, ada obat palsu, ada yang dibilang bermanfaat buat COVID padahal tidak ada manfaat. Mungkin masih ingat juga beberapa waktu yang lalu dibilang katanya kayu putih bagus banget, sampai akhirnya ada orang yang bikin kalung kayu putih. Nah, itu kan nggak ilmiah banget. Ya, jadi teman-teman hati-hati banget. Boleh menggunakan ini yang warna merah, yang warna hijau, tidak boleh menggunakan warna merah kalau tidak disarankan oleh dokter. Nah, tapi tetap harus cari data ilmiah. Kalau memang tidak mengerti, kita hubungi tenaga kesehatan terkait, ya. Nah, terus ini yang di Indonesia banyak sekali. Kenapa sih di Indonesia ini penularannya sangat cepat ya? Selain karena kedisiplinannya kurang, ternyata di kita itu ada stigma yang terbentuk di masyarakat. Ketika ada COVID, seorang yang kena COVID atau seseorang yang atau saudara kita kena COVID atau ada kita ketahuan bahwa kita kerja di rumah sakit COVID misalnya ya, masyarakat tuh ngejauhin gitu. Ya, jadi sehingga menyebabkan si orang penderita COVID-nya ini takut untuk cerita, panik, merasa dipojokin, merasa disalahin, merasa bersalah, merasa berdosa banget gitu, aib gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita khususnya jemaat IGBT Maranatha, ketika kita tahu ada saudara kita COVID, justru kita harus support mereka, kita semangatin mereka, dan kalau misal kita yang COVID, kita juga nggak boleh menutupi. Justru kita harus info, kita harus terbuka, kita harus jujur, karena kejujuran kita akan menolong orang lain. Ya. Jadi di sini dibilang, jangan berbagi ketakutan atau kepanikan, apalagi memojokkan. Justru kita harus belajar lebih banyak tahu tentang COVID, karena banyak orang salah kaprah karena dia nggak tahu. Nah, tunjukin empati dan kasih sayang, ya, dan jangan terjebak hoax, ya. Jadi banyak hoax, banyak dengar berita ini itu bikin stres. Stres itu akan menurunkan imunitas tubuh, ya. Jadi di sini ada beberapa kampanye dari pemerintah, nggak boleh mikir negatif sama orang yang penderita COVID. Jadi COVID itu bukan aib, COVID itu bukan hukuman Tuhan atau azab atau segala macam ya. Dulu dibilang katanya COVID ini adalah tentara Allah untuk menghukum orang. Nah, itu nggak tepat sekali ya. Nah, ini ada perubahan istilah di Indonesia. Kalau dulu kita dengar istilah OTG, PDP, ODP. Nah, sekarang tuh istilahnya dirubah jadi kontak erat, suspek, terkonfirmasi, dan probable. Apa aja itu? Saya jelasin. Jadi kasus ini didefinisikan itu bukan hanya berdasarkan gejala, tapi juga dari kriteria epidemiologis. Apa sih kriteria epidemiologis? Kriteria epidemiologis itu kalau kita nyadar kita itu kontak dengan orang yang terpapar COVID, atau di lingkungan yang kena COVID, atau di situasi keramaian, atau di situasi yang potensi menularkan COVID, contohnya di rumah sakit. Ya, jadi kriterianya 2 itu ya. Nah, jadi dari tadi ada 4, suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Kita bahas satu persatu. Suspek itu adalah orang yang memenuhi kriteria klinis dan kriteria epidemiologis. Jadi dia itu dia dengan gejala sesak, infeksi saluran nafas berat, ya, jadi kayak sesek, batuk, demam, atau dia nggak ada gejala, tapi dia antigennya positif dan dia ketahuan ada kontak atau dia terlibat di area yang memang dicurigai ada COVID. Itu udah masuk suspek, ya. Nah, kemudian kalau orang probable itu apa? Probable itu dia itu memenuhi kriteria klinis, ada gejala, atau dia itu ada kontak erat dengan yang probable atau yang terkonfirmasi, atau terkait dengan klaster, ya, itu ya. Nah, jadi terus belum nanti dipertegas oleh gambaran pemeriksaan dokter. Kemudian ada gejala-gejala lain, contohnya nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngerasain makanan, kayak gitu ya. Saya mohon ditambah waktunya ya, sedikit lagi ya. Kemudian ada orang yang tiba-tiba meninggal,
ya, walaupun dia belum dinyatakan COVID. Nah, itu harus hati-hati, itu masuk probable, ya. Nah, kemudian kalau konfirmasi apa? Nah, konfirmasi ini yang hasil PCR-nya positif atau hasil antigennya positif, ya, itu. Nah, kemudian dia ini nggak ada gejala, tapi dia hasilnya positif atau ada kontak dengan orang yang positif, ya, itu ya. Jadi konfirmasi itu berdekatan dengan kasus probable atau yang memang terkonfirmasi dalam jarak 15 menit atau lebih. Nah, itu kita udah harus nyadar nih, kalau oh saya pernah ketemu si Anu nih. Nah, itu udah kita termasuk kontak erat, ya. Nah, kemudian kita pernah bersentuhan fisik, misalnya cipika-cipiki, salaman, pegangan, atau misalnya kita megang handphone dia gitu, atau memang megang alat-alat dia. Nah, itu hati-hati ya. Nah, kemudian yang disebut kontak erat adalah orang yang memberikan perawatan langsung. Jadi misalnya kita lagi obatin keluarga kita yang sedang menderita COVID atau dokter yang mengobati. Nah, itu disebut kontak erat. Atau situasi lain ya, berdasarkan penilaian resiko. Jadi biasanya nanti tim kesehatan akan menilai dia termasuk resiko atau tidak. Nah, jadi resiko tinggi penularan itu ingat ya, ada indikasi terutama di tempat yang berdekatan. Contohnya di lapas, tempat pengungsian, di panti asuhan atau di rumah, ya itu juga termasuk ya. Nah, ada istilah klaster. Klaster itu sekumpulan individu yang bergejala dilihat dari aspek waktu, tempat, dan paparan yang sama. Jadi disebut klaster apabila terdapat ada orang minimal satu orang positif PCR itu disebut klaster ya. Kemudian atau 2 orang hasil antigen positif itu juga disebut klaster. Nah, klaster itu bisa klaster di kafe. Jadi seperti kita ketahui awal mulai di Indonesia muncul itu karena kerumunan di kafe ya. Kemudian ada di rumah ibadah, kegiatan keagamaan, kantor, bahkan keluarga. Jadi teman-teman harap selalu aware ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita selama ini didengung-dengungan adalah 3M. Kalau saya di sini sarankan kita rubah sekarang ya. Pemerintah juga udah ubah jadi 5M. Tapi kita sarankan ubah jadi 7M. Apa sih M yang pertama? Menggunakan masker. Jadi face shield itu sama sekali tidak melindungi kita ya. Face shield itu hanya melindungi orang yang dekat sama kita, tapi kitanya sendiri tidak dilindungi. Jadi wajib masker dan menggunakan masker pun dengan tepat ya, menutupi hidung dan menutupi bawah dagu ya. Nah, kemudian sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Ya, itu 3 yang dulu. Nah, kemudian ditambah M yang keempat, yaitu mengurangi mobilitas dan interaksi. Jadi kita usahakan kalau nggak penting-penting amat nggak pergi deh. Usahakan kalau nggak penting-penting amat kita nggak ketemu orang, ya. Nah, kemudian kita menjauhi kerumunan. Jadi ketika kita tahu ada orang berkerumun di situ, hindarin, ya. Nah, saran saya yang ke-6 dan ke-7 adalah ini, kita harus menjaga gaya hidup yang baik dalam rangka meningkatkan imunitas. Contohnya kualitas tidur yang baik, makanan yang baik, kemudian jam tidur ya, misalnya olahraga, berjemur sekitar 15 menit sehari pagi-pagi cukup. Nah, kemudian yang terakhir melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu ya. Kita seperti khotbah tadi pagi kita minta sama Tuhan untuk tolong kita ya. Nah, ini ada beberapa ramuan tradisional yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ibu-ibu bisa bikin di rumah. Ada bahannya mulai dari kencur, beras, tepung beras maksudnya ya, daun pandan, gula merah, dan air mineral. Ini semua disangrai, kemudian nanti ditambah air dan digodok. Ya, kita sarankan kalau orang untuk penjagaan sehari sekali. Kalau orang lagi takut ada gejala dan segala macam bisa 2 kali. Nah, kemudian ini juga ada jahe merah, jeruk nipis, kayu manis, gula merah, dan air. Ya, ini juga sama, digodok. Nah, ini jeruk nipis bisa diganti lemon. Jadi teman-teman bisa gunakan ini di rumah ya, buat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sesi pertama ini take home message-nya apa? Jadi yang pertama, kita jangan takut. Ya,
Kemudian kita harus ketahui fakta bahwa dunia ini udah tidak sama lagi. Dengan adanya pandemi ini, kita nggak bisa cuek, nggak bisa, biarinlah, nanti juga hilang, nggak bisa. Ini sudah berubah, mau nggak mau kita harus menyesuaikan, ya. Nah, kemudian kita harus berusaha mendapatkan info yang akurat dan dari sumber informasi yang baik dan benar, ya. Kita selalu waspada, dan kemudian kita selalu menerapkan prosedur kesehatan dengan baik. Itu yang saya bisa bagikan di sesi yang pertama, Ci Emma. Oke, lanjut saja Dokter Trivena. Lanjut saja? Ya, betul. Lanjut saja. Bentar ya. Kita akan melangkah ke kalau. Bagaimana kita ketahui kita ini kena corona apa enggak gitu ya. Nah, jadi bagaimana proses penularan? Jadi corona itu tadi saya sudah tegaskan bahwa bisa menular dari droplet, dari percikan ketika orang batuk, berbicara atau nyanyi atau ngomong, ketawa ya. Kemudian dari kontak erat kayak cipika-cipiki, pegang tangan, atau memegang alat dia gitu ya. Dan kemudian menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Jadi kayak seperti gagang pintu, kayak di tombol lift kayak gitu ya. Nah, ini dulu sempat WHO melakukan kesalahan. Kita ketahui bahwa COVID ini menular lewat droplet. Jadi droplet itu jaraknya ketika dia muncrat gitu ya, jaraknya sekitar 3 feet alias sekitar 1 meter. Makanya kenapa kita harus jaga jarak tuh minimal 1 meter ya. Nah, ternyata sempat dinyatakan oleh WHO bahwa COVID ini menular lewat airborne juga loh katanya. Nah, airborne ini dia bisa sampai 2 meter. Bahkan dibilang bisa masuk ke sirkulasi udara. Ya, tapi ternyata WHO itu meralat. Jadi bukan airborne, tapi dia aerosol transmission. Apa sih itu? Jadi dia bisa, si dropletnya ini kalau dia terbang, terus kalau misalnya di dalam udara kita, misalnya di kantor atau di rumah sirkulasinya nggak bagus, maka kan akan berputar-putar di situ tuh. Nah, itulah yang akan bisa menularkan. Kemudian ada istilahnya vomit transmission. Nah, vomit transmission itu alat secara pasif yang tidak nyadar itu jadi sumber penular. Jadi contohnya kita megang gagang pintu, megang tombol lift, atau megang handphone, misalnya handphone kita dipinjam orang. Nah, itu ya, itu resiko. Ya, jadi dijaga dengan baik alat-alat yang kita sentuh, usahakan selalu lakukan desinfektan ya. Jadi lakukan jarak minimal, kalau saran saya sekarang 2 meter ya. Nah, kemudian faktor yang meningkatkan resiko yang tadi saya bilang, ruang tertutup, sirkulasinya nggak bagus, terus kontak dekat udah jelas, karena takut itu tadi dropletnya, kemudian tempat ramai, kemudian durasi dan keragaman kontak. Jadi jarak, misalnya kita jarak jauh tapi lama gitu di situ gitu ya. Tadi kan dibilang lebih dari 15 menit itu bisa. Nah, kemudian tempat atau kegiatan yang beresiko, misalnya nge-gym di dalam ruangan tertutup, atau misalnya karaokean gitu ya. Makanya misalnya kita di tempat ibadah pun, kalau sirkulasinya tempat ibadah kita nggak bagus, kita harus ubah tuh ya, mungkin jendelanya dibukain atau segala macam ya. Nah, kemudian pusat jajanan, karena pasti orang kalau makan buka masker, ya, orang minum buka masker, nah itu yang mungkin menularkan. Nah, kemudian perkumpulan sosial, kita ngerumpi segala macam. Nah, ini yang tadi saya ulang, tempat olahraga dalam ruangan ya, nge-gym gitu ya. Jadi harus diwaspadai hal-hal yang ini. Nah, tes COVID. Dulu kita didengang-dengungkan lakuin rapid test. Namun ternyata sekarang sudah dinyatakan tidak akurat. Kenapa? Karena rapid test itu mengecek antibodi dalam tubuh kita. Alias, antibodi itu baru terbentuk kalau misalnya sudah ada paparan virus corona. Jadi kalau misalnya belum ada paparan virus corona ke kita, antibodi itu nggak akan muncul. Jadi udah nggak akurat lagi. Makanya sekarang disarankan adalah swab antigen. Jadi swab antigen ini ada kemiripan dengan PCR, diambil dari hidung, ya, kemudian dicek. Nah, swab antigen ini punya akurasi yang mendekati PCR, walaupun tidak sesempurna PCR. Yang mau lebih akurat adalah penggunaan PCR, ya. Jadi di sini dilihat
diperlihatkan bedanya kalau rapid antibody itu diambil dari darah, dia tuh mendeteksi antibody, mendeteksi perlawanan kita untuk melawan COVID. IgG, IgM-nya yang muncul. Jadi ini tuh belum tentu orang muncul gitu. Makanya kenapa hasilnya nggak selalu akurat. Dan hasilnya bisa muncul dalam 15 menit, tingkat sensitivitasnya hanya 60-70%. Sementara kalau antigen, dia itu dari lendir hidung, jadi dia itu bisa diumpamakan dia itu mengecek cangkangnya, bungkusnya si virus gitu. Kayak bajunya lah, bajunya virus gitu ya. Jadi dia punya akurasi sekitar 92%. Nah, kalau PCR dia punya akurasi sekitar 99% karena dia itu mendeteksi si genetik virusnya, ya. Enggak cuma cangkangnya doang, enggak cuma bajunya doang, karena bisa aja ada cangkangnya, ada bajunya, isinya nggak ada, ya. Karena itu dia pemeriksaannya nggak bisa sebentar, karena memang pemeriksaannya lebih rumit, ya. Nah, kapan waktu terbaik untuk tes? Ketika kita tahu ada teman kita yang terpapar COVID, kita kan pengen cepet-cepet ngecek nih. Nah, tapi jangan sampai salah ya, karena itu bisa menimbulkan istilahnya false negatif. Jadi kita merasa, hasilnya negatif, aman saya. Padahal itu bukan waktu yang tepat untuk ngecek. Nah, di sini kita lihat ketika ada seseorang terpapar, ya, di sini ada masa inkubasi. Inkubasinya itu beda-beda. 4-6 hari rata-rata, bisa sampai 2 minggu. Nah, jadi sampai orang itu muncul simptom, itu tuh udah muncul ke masa infeksi. Nah, di sini dibilang infeksi itu 8 hari sampai 10 hari, ya di sini ya, baru orang itu akan muncul sakit. Nah, saya saran kalau kita menemukan teman kita yang terpapar COVID, yang kita harus ketahui adalah kita tracing segala, kita hitung baik-baik, dan biasanya kalau kita memang kontak erat, kita disarankan mengecek itu hari ke-8. Dan kemudian nanti kalau perlu diulang kembali tesnya. Ya, karena mengingat perjalanan penyakitnya ini. Ya, jadi saya minta nanti tim Satgas dari gereja kita juga mengecek tracing itu, hari itu sangat penting ya. Karena ini di sini. Jadi nggak boleh sembarangan tes ya, supaya hasilnya nggak positif palsu atau negatif palsu. Nah, jadi deteksi COVID-19 itu harus segera dilakukan kalau kita merasa ada kontak, atau kita merasa memiliki salah satu gejala, atau memiliki salah satu gejala dan udah parah gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau saya ternyata positif? Dilihat dari hasil PCR atau antigen. Nah, di sini biasanya respon pertama orang tuh belum apa-apa udah takut dulu ya. Merasa negatif, merasa aib, kemudian nyalahin orang, nutupin, terus dia malu, takut dikucilkan, atau bahkan ada orang yang nggak peduli. Atau bahkan orang, udahlah, sabodo teuing gitu ya, skeptis atau ngeraguin, bohong, tesnya bohong gitu. Atau yang lebih sadis lagi, dia nyari korban. Jangan saya aja yang positif, orang lain harus positif juga misalnya. Ya. Nah, jadi tips untuk kita yang ternyata terkonfirmasi COVID, pertama jangan takut. Tetap tenang, namun waspada, karena kan takut dan stres merupakan faktor utama yang memperberat kondisi tubuh. Ya, secara ini terbukti secara ilmiah dan dikatakan menurut firman Tuhan juga bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu betul. Dan di dalam secara ilmiah juga ada orang yang dia tuh bisa menderita sakit karena akibat dia begitu takut atau stres. Itu yang dinamakan psikosomatis. Kita ingat waktu awal-awal COVID muncul, kita merasa kok jadi sesek, jadi demam, jadi rarasaeun gitu ya istilahnya, karena kita takut. Nah, itu istilah psikosomatis. Nah, di sini dijelaskan beberapa firman yang bisa jadi penguat kita. Amsal 17 ayat 22, hati gembira adalah obat yang manjur. Kemudian Matius 1 ayat 28, kita akan menjadi apa sesuai iman kita. Ayub juga berkata, apa yang kita pikirkan itu yang menimpa kita. Jadi kita jangan mikir yang negatif-negatif, kita pikirkan hal-hal yang positif. Firman Tuhan berkali-kali bilang jangan takut, ya. Nah, tetap sukacita, jaga sikap hati, nggak boleh ngomel, nggak boleh menggerutu, ikuti aturan, ya. Nah, kemudian jika diingetin sama teman kita, respon harus positif, jangan baper, jangan malah jadi benci sama orang yang ingetin kita. Justru kita harus mikir bahwa orang itu sangat sayang sama kita ya.
Nah, selanjutnya kita harus nyadar kalau kita positif dan kita dilakukan isolasi di rumah, kita itu sebisa mungkin memisahkan diri. Kalau misalnya kita punya kamar sendiri, itu lebih baik kita di kamar aja dulu, ya. Bahkan kita kalau punya hewan peliharaan pun nggak boleh dielus-elus dulu tuh sekarang, dan wajib menggunakan masker, ya. Nah, kita juga harus segera kasih tahu teman-teman kita yang kontak sama kita, ya. Di sini dibilang jarak 48 hari sampai muncul gejala yang kita rasain. Ya, kita harus kasih tahu, ya. Nah, kemudian kita tetap di rumah kecuali kalau kita emang perlu ke dokter, ya. Jadi wajib di rumah. Jaga diri, istirahat, minum suplemen atau obat sesuai dengan petunjuk, selalu terhubung dengan dokternya, nggak boleh nutupin, ya. Nah, nggak boleh pergi-pergi, ya, apalagi pergi pakai transportasi umum. Kemudian pantau gejala kita, ya. Jadi apapun gejalanya, pokoknya sesuatu yang berbeda dari biasanya kita harus aware, ya. Terus ikuti saran dari dokter yang kita hubungin, ya. Kita biasanya harus lapor ke RT RW demi kita dapat bantuan dari mereka, ya. Nah, kemudian kalau kita sakit, kenakan masker, hidung dan mulut itu semua benar-benar harus ditutup. Nah, ini penekanan lagi masker dan jarak, ya. Nah, tapi ingat buat anak-anak kecil itu tidak disarankan menggunakan masker atau orang-orang yang lagi sesek. Itu tidak disarankan menggunakan masker karena ketakutan kesulitan melepaskan masker tanpa bantuan, ya. Jadi kalau ada anak kecil itu kita harus pantau, ya. Kita jauhin aja. Nah, kemudian kalau kita batuk atau bersin kita tutup dengan menggunakan siku, terus semua bekas-bekas kita itu bekas makan, tisu, dan segala macam harus dimasukin ke tempat yang khusus, termasuk baju. Terus sering cuci tangan, ya, cuci tangan juga diperhatikan dengan hand sanitizer atau sabun berapa lama dan menggunakan hand sanitizer yang betul, ya. Nah, bersihkan tangan sesering mungkin, ya. Jadi ini penekanan lagi, bersihkan tangan, hand sanitizer, apa misalnya kita bekas ke toilet, semprot, ya. Karena kita serumah nggak bisa kemana-mana, kita bersihin semuanya, ya. Kita ingat, kita sayangi keluarga kita, jangan sampai menularkan ke orang lain. Sabun dan air adalah pilihan terbaik, ya, dan kita tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, hindari berbagi barang-barang rumah tangga. Jadi kita nyadar, kita pisahin barang-barang kita, misalnya alat makan, baju-baju kita pisahin, nyucinya nggak barengan, kayak gitu, ya. Oke, nah kemudian semua permukaan yang high touch dibersihkan setiap hari. Jadi kalau kita nggak bisa misahin diri, setidaknya kita bersihkan setiap saat. Setiap kita misalnya habis makan, di meja makan bersihin, habis toiletnya bersihin, kayak gitu, ya. Nah, yang harus dilatih dari diri kita yang terkonfirmasi COVID adalah kita harus menyesuaikan dengan ruang isolasi. Karena memang namanya isolasi nggak enak, baru semalam aja udah kayak setahun, ya. Tapi kita harus nyadar, harus bertahan minimal 10-14 hari ke depan demi orang lain. Kemudian di sini dibilang olah pikiran, ya, fokus ke hal-hal yang baik. Kemudian bikin rencana, jadi jangan ya udah tidur aja atau diem aja, jangan, ya. Tapi kita tetap lakukan kerjaan kita. Kemudian lakukan peregangan, ya, ada olahraga, praktek nafas, kemudian perbanyak ibadah, tetap terkonek dengan keluarga, kita gunain teknologi, ya, gadget, tapi kita harus diet sosial media juga. Nggak boleh sembarangan lihat sosial media yang tidak mendidik, ya. Nah, ini nih, ditekanin di poin 8. Nah, kalau perlu, kalau takut atau apa, kita bisa konsultasi ke pihak terkait atau layanan psikologis, ya. Juga ikuti prosedur yang disarankan oleh dokter. Nah, gimana sekarang kalau yang positifnya itu adalah teman atau saudara kita atau keluarga kita? Mungkin istri kita, anak kita, gimana nih harusnya? Pertama, alternatif pertama bisa dirawat di rumah sakit, tapi sekarang biasanya pemerintah melihat apa perlu dirawat atau tidak. Nah, kalau tidak, kita lakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandirinya kita sebagai pihak yang menolong keluarga kita yang positif, kita harus melakukan tindakan yang untuk si orang yang penderita dan kitanya sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita fokus ke orang yang sakitnya, tapi kitanya nggak ngejaga diri. Ya,
Nah, jadi kalau ada keluarga atau kerabat kita yang positif, di sini dikatakan telusuri riwayatnya, tadi saya sarankan tracing ya, minimal 3 sampai 14 hari sebelumnya. Nah, kemudian jika kita, oh ternyata keluarga kita ikutan nih, ikutan ngumpul acara apa gitu ya. Nah, itu udah harus isolasi mandiri 10 sampai 14 hari. Nah, idealnya kita langsung melakukan PCR. Ya, kalau PCR nggak bisa karena keterkaitan biaya, kita bisa rajukan ke puskesmas setempat. Biasanya kita dibantu bisa gratis, tapi memang prosedurnya agak panjang. Atau kita melakukan tes antigen, ya. Nah, terus tetap menerapkan 5M alias 7M kalau di kita. Nah, kemudian peduli kesehatan diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh udahlah sebodoh teuing atau gimana gitu, nggak boleh ya. Kita harus ingat kepentingan orang lain. Kita harus sayangi keluarga kita, sayangi teman kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga? Pertama adalah support. Kita harus dukung, kasih semangat. Kita harus kasih empati kita, kasih sayang kita. Kemudian siapkan tempat dengan ventilasi dan sirkulasi yang baik. Jadi idealnya adalah tempat khusus dengan jarak yang khusus minimal 2 meter. Kalau tidak bisa, tempatnya dijagain tadi dengan desinfektan dan segala macam. Ya, ini yang kedua adalah desinfektan. Jadi habis toilet, habis makan segala macam desinfektan. Nah, kemudian kita sendiri sebagai penolong keluarga kita gunain masker. Ya, jadi bukan orang yang sakitnya saja, tapi kitanya sendiri. Nah, kemudian kita lakukan physical distancing ya dalam tahap apapun, termasuk hewan peliharaan kita untuk sementara ya. Jadi disiplin itu memegang peranan penting, dan take home message-nya untuk poin yang bagaimana kalau kita terkena COVID, yang pertama, kita harus cari sumber info yang tepat. Kemudian kita hindari info dari dokteroid. Istilah dokteroid ini adalah sekarang ini karena banyak orang merasa takut dengan corona, jadi ada orang juga yang merasa ahli corona gitu. Jadi dia merasa ngaku-ngaku ahli corona lah, profesor corona lah. Itu harus hati-hati ya. Kita harus cari informasi dari sumber yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian hindari mengambil pengobatan yang tidak ilmiah ya. Jadi kalau ada orang nyaranin obat ini itu harus dicek dulu, itu benar nggak gitu ya. Itu. Nah, kemudian sampai 25 Januari Jawa Bali itu akan melakukan PPKM. Dulu PSBB, sekarang istilahnya baru lagi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita akan bantu supaya penularan ini tidak akan jadi lebih hebat ya. Demikian yang sesi kedua. Saya lanjut saja sesi ketiganya, Ci, atau bagaimana? Ya, ini sesi ketiga, ini seru banget nih ya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang teori konspirasi. Nih, teman-teman yang senang misteri-misteri ya, seru ya. Ini ada istilah corona ini konspirasi katanya. Ada yang dibilang ini ada beberapa istilah ya. Apa dari Tuhan, atau dari setan, atau corona ini tanda antikris, atau tanda kedatangan Tuhan. Ya, ada banyak hal yang membingungkan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi ada teori yang mengatakan ini sinyal 5G katanya. Jadi pandemi ini dibilang ini sinyal karena gara-gara sinyal 5G yang menyebabkan radiasi dari gara-gara di kota Wuhan. Ya. Sampai orang yang percaya teori ini ngebakarin menara-menara si 5G. Ya, kita kan di Indonesia masih 4G ya teknologinya. Nah, kalau di China itu udah 5G. Nah, mereka pikir 5G ini menyebabkan radiasi dan memicu COVID katanya. Kemudian ada juga ini gara-gara Bill Gates katanya ya. Bill Gates ini pengen ngurangin populasi dunia. Jadi si Bill Gates ini yang bikin katanya COVID ini meluas. Nah, kemudian ada teori konspirasi lagi. Katanya ini senjata biologis. Jadi sengaja dibikin di laboratorium virus supaya dijadiin untuk membunuh orang-orang di dunia ya, terutama katanya ini perang antara Amerika dan Israel ya. Kemudian ada lagi yang lebih parah lagi, bilang bahwa COVID-19 ini hoax. Sampai waktu itu mungkin teman-teman lihat ada gerombolan dokter mengaku dokter dunia bilang
COVID ini hoax, jadi nggak usah pakai masker. Mereka sampai bikin gerakan lepasin maskernya, lemparin maskernya katanya ya, karena katanya bohong katanya hoax COVID ini. Nah, bagaimana sikap kita ya? Apa benar? Nah, bahkan ada orang lebih parah lagi, mikir bahwa COVID ini adalah senjata dari antikris. Ya, nah ini saya mau bahas satu persatu ya. Kalau menyikapi tentang antikris, dari dulu antikris ini udah sering dipikir-pikir ya, kayak dulu muncul komputer udah dibilang alat antikris, karena katanya ketika komputer dihitung abjadnya, C, O, M, jadi C itu misalnya di A itu angka dinilai 1, B itu 2, C itu 3, dijumlahin tuh angkanya katanya 666 katanya. Kemudian barcode dibilang itu antikris katanya ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita terhadap ini menurut firman Tuhan, kita itu jangan terpengaruh oleh teori pendapat bahwa ini teori konspirasi. Kita sebagai anak Tuhan percaya, maaf ya, kita percaya bahwa COVID ini memang ada, nyata. Nah, perkara ini dari siapa? Kita tahu bahwa Tuhan itu bukan sumber kejahatan, bukan sumber hal-hal yang buruk, bukan sumber ketakutan. Yang pasti Tuhan itu sumber damai sejahtera, sumber kebaikan, sumber kesehatan. Nah, kalau sekarang muncul COVID dan menyerang semua, kita tahu bahwa itu memang dari iblis. Nah, cuman Tuhan bisa menggunakan ini jadi kebaikan buat kita, ya. Nah, kemudian ada orang mengaitkan ini dengan antikris. Nah, jadi sebenarnya nanti kita bahas tentang vaksin khususnya ya. Dipercaya katanya vaksin ini adalah alat antikris karena ada orang curiga di dalam vaksin ini dimasukin microchip. Microchip karena kan ingat tanda 66 itu kalau di Alkitab, di kitab Wahyu dikatakan ada tanda di dahi, tanda di tangan. Ya. Nah, vaksin di beberapa tempat disuntikin di area tangan, jadi dicurigain dimasukin microchip, katanya kita bisa tiba-tiba bisa dibunuh, tiba-tiba disetel microchipnya dan segala macam. Nah, itu semua adalah mitos-mitos atau gosip-gosip yang negatif tentang vaksin. Ya, sebenarnya microchip itu apa sih? Jadi microchip itu sebenarnya udah banyak digunakan di bidang kedokteran atau di bidang ilmu pengetahuan. Jadi contohnya untuk melacak lokasi binatang. Jadi ada banyak microchip ditaruh di binatang, misalnya binatang itu diteliti. Binatang itu kan lari-lari ya. Nah, supaya ngeceknya ada di mana, nah itu dicek dari microchipnya. Atau misalnya sebenarnya tidak kita sadari bahwa chip itu ada di handphone kita. Jadi makanya kenapa seseorang bisa diketahui ada di mana ya. Misalnya kayak kita pesan makanan lewat Gojek. Nanti Gojeknya nanya kan, sesuai titik, dianya bisa tahu kita di mana karena itu ada microchip di handphone kita. Atau kegiatan sehari-hari lewat absen, KTP, kredit card, atau kita misalnya tiba-tiba dapat SMS, Anda dapat iklan Starbucks diskon 50% misalnya, atau ketika kita lihat handphone kok tiba-tiba kita lagi cita-cita nih beli baju, tiba-tiba kok di handphone kita muncul baju yang kita pikir. Nah, itu akibat kecanggihan teknologi lewat microchip ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak antipati terhadap microchip, tidak antipati terhadap vaksin karena tidak ada konspirasi di sini ya. Nah, jadi sebenarnya tanda antikris itu bukan harafiah, jadi bukan simbol di dahi, di tangan akan dimasukin microchip, tapi sebenarnya kalau menurut firman Tuhan nanti mungkin dibahas lebih lanjut oleh hamba Tuhan, bahwa itu sebenarnya tanda simbolis, tanda di tangan dan di dahi adalah di otak kita dan di tindakan kita. Jadi tindakan kita, pikiran kita, apakah kita mau menyaingi Tuhan, mau menyombongkan diri atau bagaimana ya, karena tanda 66 itu kan tanda manusia, sedangkan tanda 777 itu adalah angka sempurna, angka Tuhan. Jadi banyak orang mengaitkan vaksin ini adalah tanda antikris, ini sebenarnya tidak. Yang tepat adalah kejadian corona ini adalah persiapan menuju masa antikris dan penggenapan tanda zaman. Kalau kita pelajari dari firman Tuhan, ada di akhir zaman ini akan muncul penyakit, akan muncul peperangan dan segala macam. Nah, ini COVID ini hanya salah satu tanda dari penggenapan tanda zaman. Ya. Nah, imunisasi dan vaksin. Jadi, vaksin itu diharapkan untuk upaya membentuk
meningkatkan kekebalan tubuh, baik orang dewasa maupun anak-anak terhadap suatu penyakit, dan tujuannya mencegah penyakit. Jadi biasanya dilakukan dengan pemberian vaksin. Vaksin itu adalah pemberian suatu antigen atau benda asing yang dimasukin ke tubuh itu akan menimbulkan reaksi kekebalan. Ada istilah vaksin itu adalah penyakit yang dilemahkan, ya bisa. Atau juga bagian dari mikroorganisme yang merangsang kekebalan. Itu juga bisa. Jadi ada mekanisme beberapa macam, ya. Intinya adalah untuk membangun sistem imun. Contohnya kayak sekarang, ada vaksin COVID untuk membangun sistem imun terhadap COVID. Ya, biasanya dilakukan dengan cara disuntik. Nah, kenapa Indonesia begitu gencar ingin mendatangkan vaksin? Karena Pak Jokowi itu ingin menciptakan ada yang istilahnya herd immunity. Jadi herd immunity ini diharapkan ketika ada orang udah divaksin, dia itu akan kebal ya terhadap penyakit. Karena herd immunity ini pilihannya cuma dua. Orang itu bisa kebal, jadi bertahan, atau orang itu akan meninggal kalau orang itu nggak kuat. Ya, jadi sebenarnya herd immunity ini dibangun dari keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat mudah beradaptasi. Nah, wabah ini adalah merupakan seleksi alam. Jadi yang kuat akan bertahan, yang lemah akan tersingkir. Nah, herd immunity itu apa sih sisi negatifnya? Jadi akan terjadi pengurangan populasi secara signifikan. Sekarang sudah terjadi pengurangan populasi seluruh dunia sekitar 2%, jadi bisa kematian massal ya. Itu negatifnya. Tapi positifnya, manusia akan segera mengakhiri pandemi ini. Ya, ini yang diharapkan dari program vaksin di Indonesia. Sehingga terbentuk manusia baru yang kebal terhadap penyakit dan ekonomi kita akan bangkit kembali. Ya. Nah, sekarang sudah ada 38 vaksin yang sudah sedang dibentuk dan 6 yang sudah masuk ke uji klinis tahap 3. Mungkin ada beberapa teman bingung apa sih tahap 3? Jadi gini, satu obat boleh dipakai oleh manusia apabila dia sudah memenuhi beberapa tahap. Jadi tahap uji klinis yang pertama adalah tahap preklinis. Nah, preklinis ini biasanya diuji pada hewan. Biasanya misalnya tikus atau misalnya kelinci kayak gitu ya, atau monyet. Nah, kemudian kalau itu lulus akan masuk ke tahap 1. Tahap 1 itu diujikan kepada manusia, tapi ngitung dosisnya berapa. Jadi skupnya kecil. Nah, kemudian tahap 2 diujikan lagi dengan dosis yang tadi ditentukan dari tahap 1, tapi dengan skup yang lebih besar. Ya. Nah, udah lulus baru masuk ke tahap 3 seperti yang sekarang. Jadi tahap 3 itu memang sudah layak digunakan. Nah, jadi sudah ada 6, bahkan kalau saya baca update terakhir ada sekitar 9 dan salah satunya Sinovac, Pfizer itu ya, itu bisa kita gunakan. Nah, nanti tahap terakhirnya itu adalah tahap 4. Tahap 4 itu apa? Tahap 4 itu adalah tahap menilai efek samping. Ya, karena bagaimanapun nggak ada obat tanpa efek samping, pasti bagaimanapun ada resiko ya, tapi kita harapkan resikonya adalah minimal. Nah, pertanyaan yang terakhir, orang Kristen boleh nggak sih divaksin? Jadi, kalau menurut keyakinan kita sebagai anak Tuhan, kita boleh menggunakan sesuatu sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan itu kasih hikmat sama kita. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, sebenarnya Tuhan tuh ngasih beberapa petunjuk. Contohnya ketika bangsa Israel di Mesir ya, ketika Mesir mengalami pandemi saat itu, mereka dikasih ada tulah. Orang ini dikasih di rumahnya, disuruhnya dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah, kemudian contoh sistem isolasi mandiri ala Alkitab lagi adalah waktu Nabi Nuh. Itu juga sama. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ngasih hikmat sama kita, kita bisa meniru apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Memang kita sebaiknya punya hikmat menyingkir dulu. Kita menyingkir dulu dari kerumunan, dari hal-hal yang negatif untuk kita bisa dikuatkan. Nah, jadi tidak kita perlu takut dengan teori-teori yang membingungkan kita, karena itu ternyata hanya penyesatan ya. Nah, jadi harus gimana nih?
Apa kita segera berdoa aja biar corona pergi atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, walaupun ini penyebabnya dari iblis, Tuhan itu selalu bisa mengubah segala sesuatu jadi kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Nah, kita bisa lihat sisi positif corona. Kita dalam hal ini ketika COVID melanda, kita bisa melihat kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh benar-benar hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan tuh yang berdaulat, Tuhan tuh yang memegang hidup kita. Terus sisi positifnya, jika selama ini penyebaran firman terbatas di gereja saja, di gedung-gedung gereja saja, sekarang bisa lebih luas lagi. Yaitu salah satu sisi positifnya. Kemudian sisi positif lagi, kita bisa berkumpul di rumah, kita bisa lebih banyak interaksi dengan keluarga, membangun mesbah, dan lain sebagainya. Nah, jadi percaya ya bahwa itu adalah alat Tuhan untuk kebaikan kita, dan kita harus ingat, iblis itu penyesat dan selalu berusaha menyebarkan roh ketakutan. Jadi, kalau misalnya kita bisa lihat ini dari Tuhan atau enggak, kita lihat aja. Kalau dia menyesatkan, kalau dia bikin takut, berarti itu dari iblis. Ya, Tuhan itu memberikan damai sejahtera selalu ya. Nah, mungkin diharapkan next webinar kita mau membahas lebih luas lagi tentang sikap kita terhadap COVID dan juga bagaimana membangun kesehatan di masa pandemi ya. Take home message-nya di poin yang sekarang, jadi ketika ada berita-berita ini itu, kita harus tetap smart, terutama kita minta hikmat. Minta Roh Kudus bimbing agar kita tidak disesatkan ya. Kita kan terbatas, manusia terbatas, otak kita terbatas, tapi kita minta Roh Kudus harus gimana saya? Kasih hikmat sama saya. Baik menghadapi COVID, baik menghadapi hidup ini ya. Tetap kita harus melakukan bagian kita dengan baik, bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, Tuhan pasti buka jalan ya. Kita bisa jadi pemenang di masa pandemi ini, baik mengatasi kesehatan kita, mengatasi masalah mungkin keluarga kita atau ekonomi kita. Dunia boleh kacau, tapi Tuhan akan buat perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah selalu waspada dan jaga hati. Kita selalu jaga sikap hati kita, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik. Oke, itu saja mungkin Ibu Emma. Yang mute-nya. Ya, terima kasih untuk Dokter Trivena. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Bagaimana bisa ya dokter? Yang ketiga, setelah ini kita akan keluar dulu, kemudian gabung lagi balik langsung dalam waktu kurang lebih 1 menit lagi. Otomatis akan mati. Kemudian jika ada yang mau bertanya, silakan gabung bertanya kepada Dokter Trivena supaya kita dapat lebih jelas lagi. Ada hal yang siapkan pertanyaannya, ditulis dulu. Jadi pada waktu bertanya langsung bisa lancar ya. Oke, kalau yang mau silakan langsung saja. Kasih apa ya, gimana? Ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya kepada Dokter Trivena. Setelah bertanya, tolong langsung di-mute ya. Ini sekarang dibuka. Mungkin sambil menunggu ada beberapa orang yang bertanya, saya bisa kasih tips soal multivitamin dulu ya, Ci, sambil orang-orang menyiapkan pertanyaan. Jadi ada beberapa orang bertanya, multivitamin apa yang bisa kita konsumsi, baik orang yang terkonfirmasi maupun kita yang mencegah ya. Jadi pertama adalah vitamin C. Teman-teman bisa coba konsumsi vitamin C. Vitamin C yang ada di pasaran itu sekitar 500 mg atau 1000 mg. Nah, 500 mg itu artinya 0,5 gram. Kalau yang 1000 mg itu artinya 1 gram. Nah, kalau kita yang sedang jaga kesehatan, minimal minum 1 gram. Jadi kalau teman-teman baca itu dosisnya 500 mg, berarti minumnya 2 tablet. Ya. Nah, tapi kalau orangnya positif, kena sakit atau gejala flu, itu minimal 2 gram. Jadi kalau tabletnya 500 mg, berarti harus minum 4 tablet. Teman-teman cari tablet zinc, ya. Tablet zinc ini ada di apotek, generik, ya, zinc sulfat. Jadi biasanya zinc ini buat diare. Itu bisa diminum 1 tablet sehari. Cuman teman-teman perhatikan itu ada gejala efek samping mual. Jadi
mungkin buat orang-orang yang punya sakit lambung makan pada saat makan atau setelah makan ya. Nah, kemudian satu lagi vitamin D. Vitamin D itu tadi usahakan minimal 1000 mg. Sorry, 1000 IU, bukan miligram, sorry. Vitamin D itu satuannya IU ya tulisannya, jadi minimal 1000 IU vitamin D itu ya. Nah, jadi teman-teman minimal 3 itu. Terus teman-teman bisa coba herbal yang tadi, contohnya yang tadi saya share minuman tadi, murah meriah dari dapur kita bisa usahain ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan acungkan jempolnya supaya langsung di mute-nya dibuka. Silakan, ada yang mau bertanya. Oh, Grace. Silakan, Grace. Saya Ibu boleh suaranya lebih keras, Bu? Grace, maaf Grace, nggak jelas suaranya. Apa diketik aja ya, Grace? Saya jawab dulu yang ngetik ya. Ini ada pertanyaan, yang pernah kena COVID apa bisa kena lagi? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi COVID itu kayak sakit flu, orang yang pernah flu bisa flu lagi kan, nah COVID juga sama. Jadi jangan cuek ya. Nah ini nyambung orang yang pernah kena COVID lagi, saya sambungin ini satu lagi ya. Jadi mungkin di antara kita ada yang udah pernah dicek antigen atau swab bahkan, terus hasilnya negatif, jangan terlalu senang dulu ya, karena itu adalah situasi saat itu. Jadi teman-teman mungkin ada saatnya perlu dicek kembali gitu. Jadi tes itu ada masanya, kapan dia batas waktu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat kemarin liburan, pemerintah bikin aturan H-3 tes antigen, sekarang diubah lagi H-1. Jadi karena memang tes ini nggak begitu kita negatif, udah negatif selamanya. Ya, tuh. Kemudian apakah PPT bisa di-share? Nanti mungkin bisa diatur oleh tim ya, CMA, bisa di-share ke semua. Ada lagi? Oh ya, resep herbal nanti di-share ya. Siap. Dokter, ada lagi? Guys, mau diketik aja? Punya penyakit darah tinggi menaun. Ya. Ada kolesterol. Kolesterol, terus? Diketik aja ya, Grace. Dari yang lain mungkin Ci ada pertanyaan? Saya mau nanya. Boleh. Civena, kan makin lama COVID semakin dekat sama kita ya. Apakah memungkinkan kondisi seperti ini orang jadi bergantian kena sakit COVID? Dengan catatan apabila dia tidak menjaga kebersihan tentu saja. Kan kalau misalkan waktu kemarin-kemarin, tahun kemarin, orang kena COVID tuh jauh, nggak tahu ada di mana. Bahkan kan ada orang yang sampai skeptis. Oh, gue nggak percaya karena nggak ada di lingkungan gue gitu, Ci. Nah, sekarang benar-benar kayak di depan mata, apakah gitu ya? Kan benar yang tadi Cici bilang gitu ya, COVID bukan aib, betul sekali. Kan jadi orang jadi kayak, oh si itu ya, nanti bikin stigma. Si itu ya, karena saya berangkat dari Papa sama Kevin yang terpapar. Gitu. Itu kan benar-benar nggak menyangka ya, Ci, gitu. Nah, apakah memungkinkan nih orang bisa jadi kayak lama-kelamaan kok jadi giliran ya, gitu. Kayak gitu, Ci. Thank you. Jadi gini, saya harus bicara fakta, makanya tadi saya ada nulis kan, fakta. Dunia nggak sama lagi, karena memang bisa dibilang kita itu kayak, kita di tengah-tengah, si COVID ini udah mulai nyamperin gitu. Itu faktanya seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan, kalau mau ngomong kasarnya, udah kayak tadi herd immunity tadi, jadi siapa yang menang itu siapa yang kuat itu yang menang. Jadi memang nggak ada bisa enggak, kita yang harus membangun diri kita, membangun imunitas kita untuk kita ngelawan. Gitu. Itu mungkin
Kesia. Jadi Kesia di sini, Kesia sebagai, berarti kan Kesia masuk kriteria kontak erat. Kesia harus dengan baik dan memperhatikan poin-poin yang harus dijaga, baik buat Kesia sendiri, baik bagi keluarga kita ya. Semalam saya sudah share ke Kevin apa yang harus dilakukan, baik buat Kevin maupun Kesia. Jadi nanti saya akan share juga kok ke kita semua tips-tipsnya ya, tips langkah praktisnya. Nah kemudian di sini ada Risma nge-share ada obat-obat yang digunain untuk corona, yang tadi saya udah tegesin ya. Ada obat yang dikategorikan antibiotik, contohnya azitromisin. Kemudian ada obat antivirus, contohnya isiprinol. Nah itu saya tidak sarankan kita minum seenaknya, ya. Karena kalau kita minum antibiotik atau antivirus seenaknya, malah nanti akan muncul efek samping yang lain. Ya, bisa muncul penyakit jamur, bisa muncul penyakit liver dan lain-lain. Nah, yang saya izinkan dari 10 item yang diketik itu adalah di luar azitromisin dan isiprinol. Yang lainnya boleh, tapi perhatikan kandungannya, ya. Itu mungkin saran dari saya. Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan, apakah yang memiliki rinitis alergi bisa mendapatkan vaksin? Kalau rinitis alergi bisa, karena kan memang vaksin ini akan dicanangkan untuk semua, kecuali ada orang-orang penyakit khusus ya. Nanti penyakit khusus ini akan saya share kembali, jadi nanti mungkin di pertemuan mendatang saya akan lebih detail tentang vaksin. Hari ini saya hanya highlight saja. Jadi apa indikasi vaksin, apa kontraindikasi vaksin, tapi rinitis alergi harusnya bisa ya. Nah kemudian tadi saya sudah jawab yang Risma ya. Yang asma juga, nah itu bisa ikut dapat vaksin bisa, cuman status asmanya harus diperhatikan ya. Grace jadi nanya nggak Grace? Tadi ibunya ada hipertensi, kemudian ada apa lagi? Ada kolesterol juga dok, ada asam lambung. Nah, untuk hal ini untuk mengatasi gitu ya dok, yang paling baik untuk menjaga imun seperti kita yang usianya juga udah kepala 6 lebih gitu ya, udah hampir 70. Sekarang? 67. 67. Hipertensinya berapa? Sekarang 140/80 sih dok. Rutin minum obat? Ya, rutin. Amlodipin. Jadi ada hipertensi, kemudian ada kolesterol, ada asam lambung. Ada asam lambung, ada diabetes nggak? Tidak ada. Hanya itu aja. Gula? Tidak ada. Jadi gini, Ibu, usia 67 kan udah termasuk resiko ya, pertama ya. Kemudian penyakitnya, hipertensi itu udah juga termasuk resiko. Jadi saran saya, hipertensinya itu jangan mentang-mentang udah di 140 kemudian tidak minum obat. Wajib minum obat, ya, nggak boleh lepas. Obatnya kan biasanya amlodipin gitu. Ya, betul. Kemudian ada tambahan yang lain, nah itu harus diikutin, lanjut terus. Kemudian Ibu usahakan tidak keluar rumah kalau nggak penting, dan selalu masker, ya Bu ya. Nah kemudian lakukan olahraga di rumah, berjemur, jadi jam 9 kurang berjemur sekitar 15 menit, terus gerak. Tadi kan ada olah nafas kayak gitu. Seperti itu Bu. Terus jaga makanannya, tidak boleh, kalau bahasa Sundanya nggak boleh segala teuing ya. Manis teuing nggak boleh. Asin teuing nggak boleh, banyak teuing nggak boleh, ya Bu ya. Jadi udah harus lebih nyadar. Oh ya, oke, saya harus batasi gitu. Jadi kita makan bukan sesuatu yang kita pengen, tapi memang yang kita butuhin, ya, gitu ya. Iya dok. Oke. Nah ini ada ditanya, apakah yang memiliki sakit berat boleh divaksin? Nah ini sakit beratnya apa? Jadi kalau yang udah jelas nggak boleh divaksin itu contohnya dia ada sakit sistem imun sama kanker, ya itu yang jelas. Nanti di pertemuan selanjutnya saya bahas tentang vaksin ya. Nah kemudian ini bagaimana cara menjaga imun balita karena mereka nggak boleh minum sembarang, betul. Ini balitanya usia berapa?
Jadi balita itu biasanya ngitung dosis obatnya berdasarkan berat badan dan umur. Jadi boleh dikasih tadi kayak vitamin C, vitamin D, kemudian zinc itu boleh, ya. Terus kurkuma gitu itu boleh. Lihat berat badannya aja. Nanti share aja berat badannya ya. Ada lagi? Oh ya, Ci, ada aku satu pertanyaan lagi. tentang, ada lagi? Oke. Aku satu lagi. Pasca nanti sehabis virus ini ya, Ci, maksudnya Papa Kevin sehat lagi gitu ya, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakuin? Karena kan kita perawatan di rumah nih, Ya. automatically demikian. Jadi saya tadi sudah japri sama Kevin. Kevin, Papa, Mama, sama Kesia wajib isolasi minimal 1 minggu, 10 hari harusnya. 10 hari semua 4-4-nya harus isolasi, ya. Kemudian nanti cek kembali. Kalau Kevin dan Papa wajibnya PCR. Kalau Kesia sama Mama wajibnya antigen. Tetap vitamin dan segala macam, ya. Jadi mohon dengan sangat jangan mikir aduh bosen, aduh gabut di rumah, ya no choice ya, harus ya, demi kebaikan kita semua, demi kebaikan Kesia dan keluarga, demi kebaikan semua ya. Kita kan pengen kita bersatu melawan corona ini ya, seluruh Indonesia bersatu nih gitu. Yes. Kita lagi ada di Bahtera. Jangan jadi gimana ya, harus tetap semangat ya. Nanti saya share penegasan itunya ya, Kesia baca ya, itu hal-hal yang saya udah share sama Kevin. Iya ya, oke. Thank you, Ci. Oke. Ada lagi yang lain? Ci, selamat sore. Ya, mungkin saya kan ada beberapa jemaat kita yang satu keluarga ada yang positif, ada yang enggak. Nah, kan mandiri di rumah gitu kan ya, isolasi mandiri. Nah, mungkin bisa dikasih arahan juga untuk yang saat ini negatif, walaupun serumah, batasan-batasannya seperti apa, Ci, gitu. Karena kan takutnya karena mungkin oke nggak kontak langsung, tapi dalam satu rumah. Nah, itu seperti apa, Ci, supaya mungkin lebih jelas gitu. Iya, tadi memang saya karena buru-buru waktu ya, tadi poinnya, kalau kita terpaksa harus rumah dengan orang yang terkonfirmasi COVID, usahakan orang itu ada tempat khusus. Kalau misalnya nggak bisa punya tempat khusus, kita bikin jarak minimal 2 meter dengan sirkulasi dan ventilasi yang baik. Jadi setiap pagi, bukain jendelanya semua, terus sirkulasinya kalau perlu kita beli exhaust atau kipas angin supaya udaranya ada sirkulasi. Jadi jangan ngandelin AC misalnya, ditutup gitu, nggak boleh ya. Nah terus selalu desinfektan secara rutin. Kalau perlu kita habis duduk di meja makan, lap pakai desinfektan. Kan sekarang banyak tuh ya sanitizer yang semprot-semprot tuh, itu bisa. Jadi habis orang itu duduk di situ, habis bobo di situ, semprotin, bersihin kayak gitu. Terus bajunya dicuci, nggak boleh barengan. Terus contoh kayak kasus tadi ya, Kevin positif, Kesia negatif. Kesianya harus pakai pakai masker dan harus pakai sarung tangan Kesia ketika Kesia ngasih obat, ketika nyamperin mau ngasih makanan kayak gitu tuh. Terus bekas makanannya, bekas piringnya dan apanya itu pakai sarung tangan lebih baik ya. Kayak gitu. Jadi intinya pertama jaga jarak, ventilasi, sirkulasi, kemudian desinfektan. Kitanya sendiri sebagai orang yang kontak erat harus meningkatkan imunitas, makanya kitanya harus ikut minum vitamin juga. Cuman nggak boleh antibiotik dan nggak boleh antivirus barengan ya, tadi saya bilang ya. Nah ini ada pertanyaan, kalau ada yang terkontak dengan yang terpapar, sebaiknya tes hari keberapa? Nah ini, tadi saya sudah jelasin, poin yang pertama adalah kita harus tracing kapan orang itu merasa keluhannya dan kapan dia ketemu kita. Itu poinnya.
Terus kita hitung mundur. Min 3 sampai min 14 sebelumnya, dia kemana aja, ketemu siapa aja. Terus misalnya ternyata kita termasuk nih. Nah, kita harus hitung. Dari dia muncul gejala dan dia ketemu kita tambahin. Kalau dianya ketemu kita itu 3 kali 24 jam minimal. Kalau dianya muncul gejala hari ke-8. Karena di hari ke-8 itu disinyalir dia muncul gejala di kitanya gitu. Jadi makanya tracing itu poin penting banget. Jadi nggak boleh sembarangan cek antigen atau tes karena nanti hasilnya bisa positif palsu atau negatif palsu gitu. Ya, jadi negatif seakan-akan nggak ada apa-apa, padahal ternyata belum terbentuk gitu loh itu. Saya harap jelas ya. Jadi sekali lagi tracing dulu. Kita ketemu orang itu kapan? Terus kita tanya, orang itu ada gejalanya kapan? Contoh, saya ketemu si A, terus kemudian si A ini ternyata jadi kontak erat, saya hitung 3 kali 24 jam. Barulah saya bisa tes paling cepat. Nah, kemudian kalau misalnya tesnya negatif, jangan senang dulu. Nanti hari ke-8-nya atau hari ke-10-nya kita tes kembali. Jadi minimal 2 kali. Ada lagi? Jadi dengan berat hati saya bilang di kita sudah ada klaster ya. Jadi memang nggak boleh dicuekin. Ya, mau tanya apa gimana? Mau nanya, Ya, Ci, ya, ini kan Mama udah umur 84, Ci. ya, Kedengeran? ya, udah Diabetes, 84 tahun. punya darah tinggi, Mm-hmm. punya diabetes, darah tinggi. Nah, tanggal 15 ini teh cucang itu merit. Tanggal apa? Halo? Ya, ya. Tanggal 15 ini cucunya mes. Caranya gimana nih? Mau kasih vitamin apa dulu gitu? Merit mau ngadain acara gitu? Buat ini. Iya, tapi keluarga dong. Ya, keluarganya berapa orang? Undangannya sih 70. Cuma ini kan takut mau dibawa teh jadi kepikiran gitu, takut kitanya Iya. gimana. Kalau saya pribadi ya, lebih baik nggak ikut. Karena dari segi usia, dari segi penyakit penyertanya banyak banget. Terus kan namanya acara merit, kumpul, pasti makan. Pasti buka masker. Ya, walaupun kita kasih vitamin segala macam sekarang, itu nggak jamin. Jadi kalau saya saran pribadi, tidak menyarankan dia pergi. Gitu. Nah, kalau misalnya mau coba suplemen, yang tadi vitamin D, vitamin C, zinc, itu 3 minimal. Sama herbal, yang tadi saya kasih rumusnya. Ya, Jelas? makasih. Ya. Dikasih tahu ya, mamanya dikasih tahu, keluarganya dikasih tahu. Jadi jangan sampai mikir negatif gitu. Ya, makasih Ya. Dok. Ada lagi? Saya mau sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, saya mau share. Ada yang menanyakan ke saya obat Cina yang merek Lianhua ya. Ada, dokter di chat. Jadi ada pertanyaan di chat. Dibaca. Halo? Ada pertanyaan di chat, dokter. Oh iya. Nah, soal penggunaan kamar mandi tadi saya sudah tegaskan kalau idealnya memang terpisah. Kalau enggak, kalau peralatan makan wajib terpisah ya. Peralatan mandi terpisah, penggunaan kamar mandi kalau barengan, habis dia mandi itu harus disemprot, harus didesinfektan. Cuman si orang yang desinfektannya jangan cepet-cepet masuk.
Jadi misal orangnya baru mandi jam 4 misalnya ya, kita tunggu sekitar 15 menitan, jangan ada yang masuk, kita disinfektan dulu, baru orang lain boleh masuk, gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau udah kena COVID akan kebal atau bisa kena lagi? Enggak jadi kebal, tapi dia bisa kena lagi. Ya, gitu ya. Ini mohon diulang penjelasan kalau terkontak dengan yang terpapar, baiknya dites hari keberapa. Jadi, balik lagi, misal kita ketemu si A itu ada kontak dengan yang positif COVID, atau dianya ternyata positif COVID, dianya ketemu sama kita tanggal 1 misalnya. Kita baru bisa cek itu paling cepat minimal 3 kali 24 jam. Karena tadi, perjalanan penyakit tadi kan ada masa inkubasi tuh. Inkubasi itu biasanya 4 sampai 6 hari. Gejala itu muncul setelahnya, hari ke-8 sampai 10. Infeksinya. Nah, jadi paling cepat 3 kali 24 jam. Jadi misalnya kalau kita ketemu tanggal 1, acara tahun baruan misalnya, sampai jam 10 pagi misalnya. Nah, kita hitung berarti tanggal 2, 10 pagi, tanggal 2 jam 10 itu berarti 24 jam yang pertama, tanggal 3 jam 10 itu 24 jam yang kedua, tanggal 4 jam 10 itu 24 jam yang ketiga. Jadi kita ceknya tanggal 4 siang atau sore gitu loh. Paling cepat. Ya. Nah, kemudian kita misalnya tesnya negatif, jangan senang dulu. Kita tes lagi nanti hari ke-8 atau ke-10-nya. Karena perjalanan penyakitnya tadi, penyakit virus itu masuk itu dia ada masa inkubasi dulu, baru dia menimbulkan infeksi, baru menimbulkan gejala. Nah, itu. Makanya kenapa, contoh maaf, kemarin ada yang konfirmasi positif COVID itu kan katanya sesek tanggal 3. Nah, itu tuh harus di tracing 3 hari sebelumnya sampai 14 hari sebelumnya. Karena kan yang dia rasakan tanggal 3 itu adalah mungkin hari ke-8-nya dia atau hari ke-10-nya dia gitu. Sementara hari ke-1-nya, hari ke-2-nya dia mungkin ketemu siapa. Nah, itu tuh bisa menularkan gitu. Ya, itu ya. Nah, terus saya mungkin mau highlight orang-orang yang merasa saya nggak sakit apa-apa kok, nggak ada kerasa apa-apa. Kenapa saya harus diisolasi? Ingat, terutama kalangan anak muda, itu tuh kan karena daya tahan tubuhnya bagus, jadi dia bisa nyaris tidak bergejala. Tapi dia itu adalah karier. Karier itu apa? Karier itu adalah orang yang bawa. Contohnya misalnya Ray. Ray nggak kerasa apa-apa, tapi dia misalnya bisa jadi orang tanpa gejala. Kalau istilah dulu OTG. Jadi Ray-nya nggak apa-apa, tapi pulang ke rumah, ketemu mami, ketemu papi, bisa nularin papi mami. Jadi ada contoh kasus, rekan saya, dia itu nggak pernah kemana-mana, tapi dia kena COVID dan parah. Ternyata dia ini seorang istri, dia tertular oleh suaminya. Suaminya karena kan kerja setiap hari, keluar rumah. Suaminya sendiri nggak ada gejala apa-apa. Jadi waktu dia kena COVID, istrinya dirawat di Wisma Atlet, parah, suaminya isolasi mandiri doang. Jadi ternyata dia ditularkan oleh suaminya. Gitu. Jadi benar-benar nggak boleh sembarangan ya. Terus kan ada orang yang ditularkan dari alat-alat, contohnya handphone, pegangan gagang pintu atau apa. Nah itu juga. Itu yang tadi istilahnya vomit transmission. Jadi nggak melulu kita ketemu orang langsung, ketemu dia karena dia ketawa, dia ngobrol sama kita, enggak. Tapi karena dari alat bisa. Gitu. Ada lagi? Saya mau bahas tentang obat Lianhua ya, karena lagi marak, lagi ngetren, semua nge-share obat Lianhua. Jadi memang Lianhua ini obat herbal dari China, dan ternyata diteliti menurut jurnal yang memang asli Lianhua itu bisa membantu gejala COVID. Nah, cuman hati-hati, yang masuk ke Indonesia dan di-approve oleh Balai POM yang
diedarkan oleh perusahaan yang ada PT Aris itu belakangnya namanya itu. Nanti teman-teman lihat ya di blister obatnya. Jadi misalnya contoh ini obatnya, sampulnya. Nah, di sininya dilihat ada PT apa gitu. Itu yang obat Lianhua itu ya. Jadi yang oke, yang boleh itu yang diedarkan di Indonesia. Tadi saya udah sempat nanya Kevin juga, Kevin pakai itu juga, itu boleh. Tapi kalau yang tidak ada diedarkan Balai POM dan itu lebih baik jangan, karena takut palsu ya. Oke, ada lagi? Ini Risma nge-share apa nih? Iya, gambarnya nggak keluar. Ini ada pertanyaan, Afimax. Ini Afimax ini diklaim bisa mempercepat penyembuhan corona, tapi sayangnya belum di-approve di kita ya. Jadi kalau saya saran sih jangan dulu. Hati-hati, soalnya orang Indonesia ini terlalu kreatif dan orang luar juga ngelihat Indonesia ini bangsa yang besar, karena kan rakyatnya banyak. Jadi kalau ngelemparin obat apa di Indonesia, asal diviralkan laku. Iklankan lewat TikTok atau pakai Telegram, pasti banyak yang beli. Nah itu kita harus hati-hati. Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja, yang ilmiah. Jadi kalau saya sarankan minimal yang tadi, vitamin C, vitamin D, zinc, kemudian dari herbal. Contohnya kurkuma atau kunyit, itu aja dulu. Ini ada pertanyaan. Saya pernah ketemu seseorang tanggal 20 dan di tanggal 26 saya dites. Seseorangnya ini positif atau bagaimana? Gak jelas. Terus tanggal 3 tes antigen negatif. Sekarang kan tanpa gejala, tahu-tahu saturasi oksigen drop. Ini siapa maksudnya? Ini sorry, Itu kayaknya beda orang sih yang pertanyaannya yang ini Oppo. Jadi seseorangnya itu siapa dan bagaimana hasil dia? Nah ini ada pertanyaan. Sekarang kan ada tanpa gejala, tahu-tahu ngedrop. Nah itu hati-hati ya. Cek saturasi oksigen, kalau kita nggak bisa beli alatnya sih itu biasanya di ini ya di rumah sakit atau di klinik khusus gitu. Yang penting kita bisa ngecek. Kalau kita pribadi, kita cek nafas kita per menit ya. Jadi kalau 1 menit itu kan, kalau kita ngecek supaya mudah, kita lihat jam. 1 menit itu kalau dibagi 15 detik kan 4 ya, dibagi 4 ya. Nah jadi kita cek nafas kita dalam 15 detik berapa kali. Misalnya 5 kali. 5 kali dikali 4. 5 kali dalam 15 detik ya. Terus kali 4, berarti 20 kali nafas per menit. Itu masih normal. Jadi kalau orang yang dicurigai sesak, kalau dia di atas 30 nafasnya, 30 kali per menit. Jadi kita kalau cek-cek pribadi, pakai kita ngitung berapa kali kita nafas aja per menit gitu ya. Seseorang sekarang positif, nah waktu tanggal 20-nya itu positif nggak? Atau ketahuan positifnya kapan? Mungkin yang Kalau ini saya saran, mungkin yang ini dilewat aja. Tadi saya lihat aja. Ya, yang Risma tadi udah ngeliatin gambar itu tolong yang Risma tadi, Adam. Saya nggak bisa lihat gambarnya. Tadi Adam tolong diulang lagi.
Nah itu, kurang jelas? Udah disebutin aja namanya apa ya? Kok mute-nya kok? Kok mute-nya dinyalain? Siapa? Itu Risma. Risma nggak bisa muncul di layar di sini, jadi dilihatin aja apa itu. Kok dinyalain aja? Pokoknya harus nyalain. Dinyalain aja mute-nya, Adam, disebutkan aja obatnya namanya apa. Namanya Imuregen, katanya buat meningkatkan imunitas tubuh, dan itu sangat katanya sangat ampuh, karena katanya gejala dari 14 hari bisa turun sampai 10 hari, dan hari ke-10 itu bisa negatif. Nah gini, kalau saya baca, Imoregen tuh isinya asam amino, protein, vitamin. Tapi terus terang informasinya kurang jelas loh. Jadi Jadi kalau Udah saya banyak. saran dicek lebih lagi, karena kalau obat yang jelas dia tuh akan detail isinya apa. Itu bukan obat Nanti sih. saya simpan ini, saya selidiki dulu, nanti saya jawab ya, saya share di pertemuan selanjutnya ya. Kalau saya baca isinya tidak terlalu detail isinya. Nanti saya cek kembali ya. Oke, dokter, tinggal 5 menit lagi kita foto dulu aja ya. Kita akan sudahi, kita akan selesaikan dulu Boleh. sesi ini. Kalau ada yang mau lanjut, nanti boleh ke saya bertanya, chat langsung atau ke Dokter Trivena atau untuk pertemuan yang akan datang ya, seperti itu. Terima kasih atas nama WWT dan semua jemaat kepada Dokter Trivena yang sudah berbagi bagi kami pada sore Ya, sama-sama. sangat bermanfaat. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memakai dokter jadi berkat untuk yang lainnya. Ya, mohon semuanya sebentar lagi di mute-nya di on cam. Nah, kemudian kita sebentar akan berdoa. Terus pesan untuk Kevin, tetap semangat. Untuk Kesia, non, semangat ya. Tetap semangat. Untuk semuanya, jangan lupa untuk terus berdoa. Supaya Tuhan akan menguatkan setiap kita. Mungkin dari Iman ada yang mau disampaikan? Sekali lagi terima kasih buat acara ini. Ini acara yang baik sekali, bisa memberikan informasi buat kita semua. Terima kasih buat Dr. Trivena juga yang sudah menyampaikan materinya. Ya, saya percaya ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat, menambah pengetahuan. Dan kalau masih ada pertanyaan, tadi juga bisa japri langsung ke Dr. Trivena. Dan di kita juga ada satu lagi dokter juga, Dr. Henry, yaitu juga sangat membantu buat jemaat kita juga selama ini, kalau ada yang mungkin kurang clear gitu ya, atau juga mungkin Dr. Rizka, kalau bisa. Jadi kita semua saling dukung, lain khususnya buat jemaat kita, rekan kita yang saat ini juga sedang terpapar, ya kita dukung terus dalam doa. Tadi dikatakan bahwa ini bukan suatu aib yang memalukan atau apa, dan tidak merasa tertuduh gitu. Jadi kita semua dukung sama-sama, dan siapapun kita juga bisa terkena nantinya, karena tadi katakan bahwa COVID itu sudah mendekat dengan kita. Jadi jaga diri kita baik-baik, lakukan protokol kesehatan dengan ketat, ya masing-masing semua, karena yang bisa menjaga diri kita hanya diri kita sendiri, ya. Dan harapan kita, kalau kita melihat ada rekan-rekan kita baik di rumah ataupun juga rekan-rekan di gereja tidak menjalankan protokol kesehatan, harap diingatkan. Jadi yang paling penting itu kita bisa saling mengingatkan satu sama lainnya. Ya, paling itu aja mungkin yang saya sampaikan, Cem. Kita foto sekarang ya. Yuk, sekarang foto. Siap semuanya? Oke. Di layar yang mana foto? Di layar yang mana? Bentar di layar yang mana? Langsung lihat kamera. Nanti ganti. Oke, langsung ya. Ya, siap. 1, 2. Jempolnya diangkat. Jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Oke.
Oke. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan kita akan bersama-sama terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, sampai jumpa semuanya. Ayo kita berdoa. Firman tutup dulu berdoa. Oh iya, belum berdoa. Ayo kita doa. Berdoa. Iya, kita doa. Yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memakai Dr. Trivena menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memelihara kami, memberikan kepada kami pimpinan, hikmat, dan segala sesuatu yang telah kami terima Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Semua katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Jesus bless you all. God bless you. God bless you semua. Okay, that's all. Baru 2 tahun.